shock breaker Ride It GP Pro Series suspension. Ini tipenya shock absorber GP 299 ya. Ukurannya 34 cm. Ya, pastikan setiap pembelian ini ada logo keaslian. Ini saya beli harganya 700.000. Kita lihat fitur-fiturnya ya. Jadi untuk si Ride It sendiri ini kelebihannya ya. Ini ada fast slow ribbon. Jadi ini ribbonnya atau daya pantulnya itu bisa diatur mau cepat atau lambat. Ya, damping structure using two-way valve. Jadi di dalamnya itu ada katup-katup yang cukup bagus ya, tidak gampang bocor ini. Juga di sini ada progressive damper. Ya, jadi damper kontrolnya dia bisa ngontrol ribbon dengan compressionnya. Juga di sini dilengkapi dengan tabung compression. Dia berisi gas nitrogen bertekanan tinggi. Juga progressive spring. Apa itu progressive spring? Nanti dijelasin ya. More durability, more safety, less friction, smooth riding with stability, spring reload, thread adjustment. Apa sih ini artinya? Bahasanya masih pakai bahasa planet. Saya akan jelasin ya sambil dibongkar. Jadi ini sudah dipasang di motor Royal Enfield punya saya untuk sidecar. Yang satu, nah ini Ride It GP Pro Series suspension. Penampakannya seperti ini yang Black Series. Di sini ada nomor serinya nih, GP 2020299 Ride It. Ini ada klik ribbon adjusternya, nanti tinggal diputar-putar. Terus di sini ini bisa untuk compression, tekanan compression. Jadi kendorin pakai obeng, terus pakai kunci apa ya ini ya, diputar ke kiri atau ke kanan. Ini tabungnya. Sekarang kita mau bongkar, pengen jelasin apa itu ribbon compression, terus pairnya ini, terus ini preload adjustment seperti apa. Di setiap paket pembelian juga sudah dikasih ini ada kunci ya, kuncinya. Ini untuk ngatur preload dikasih kunci L. Jadi ini untuk ngendorin baut ini. Ini baut L dikendorin, kemudian nanti preload itu bisa di setel, tinggal diputer. Nah guys, sekarang saya mau bongkar ini. Saya akan lepasin springnya, terus pengen nunjukin, pengen ngebuktiin daya ribbon itu seperti apa, fungsi kliknya, fungsi atau tidak. Nah ini kita pakai obeng ya. Jadi caranya tinggal nanti di bagian ini nih, yang berlubang ini, kita masukin aja obeng. Kan lepasin, ini penguncinya, ini pernya. Oke, jadi penampakannya kayak gini nih. Yang dimaksud dengan progressive spring itu dia punya, jadi si pair ini dia ada dua perbedaan jaraknya ya. Ini celah antar pair. Nah fungsinya buat apa? Ini itu meredam bumpy di jalan-jalan yang off-road atau jalan jelek, untuk yang pairnya gede, yang renggang. Makanya di kendaraan-kendaraan kayak motor trail ininya gede-gede. Karena ini berfungsi baik untuk meredam kendaraan ketika di jalan yang jelek, sedangkan yang kerap, yang rapat itu untuk di jalan rata. Kombinasi dua ini berarti dia akan berfungsi baik di jalan jelek maupun di jalan yang halus. Sedangkan tingkat kekerasannya si pair sendiri itu ada konstanta pegas ya. Saya nggak tahu, di sini tidak ada tulisannya. Nah, pegas yang baik ketika ditekan dia harus balik ke tempat yang semula. Kalau sudah jelek ketika ditekan dia nggak balik, itu jelek. Ini si pegasnya. Kemudian ini shock breakernya. Jadi shock breaker yang bagus itu harus bisa meredam.
Ya, ini kita di sini ada dua ini ya, ada slow, kelihatan nggak ini? Slow dan fast. Jadi ini untuk ribbon adjuster. Kalau kita setel ke yang paling fast, kita putar ke arah kiri. Kalau kita putar ke arah kiri sampai mentok, artinya dia ribbonnya itu yang paling keras. Ketika ini ditekan, nah, videonya kita turunkan ke bawah. Nah, ketika dia ditekan, baliknya itu akan cepat. Ini yang namanya ribbon atau daya dorong. Kalau ini kita putar ke arah slow, kita putar sampai berapa klik ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 klik ya. Ini yang paling slow. Jadi kalau kita pencet itu berat dan dia naiknya dia perlahan. Nah, kalau kita putar ke arah fast lagi, kalau ditekan dia akan naiknya cepat. Ribbon ini fungsinya itu untuk motor-motor balap ketika nikung itu jangan sampai motornya itu bergoncang. Jadi harus yang lambat. Jadi ketika dia nahan getaran, kemudian dia naiknya perlahan. Nah ini kelebihan dari shock breaker, ribbon, adjuster. Itu bisa diatur pengen seberapa cepat daya baliknya. Ya. Ini ada 16 mode 16 mode, jadi semua disesuaikan dengan kepengenan kalian. Kalau kalian yang senang balap, senang untuk nikung-nikung, jadi ribbonnya itu kalau bisa dibikin lambat. Sedangkan gaya tekan ke bawah, ini kayak gaya tekan, itu disebut juga dengan compression. Compression itu bisa diatur kekerasannya dari sini. Jadi ini kendorkan pakai obeng, ya, pakai obeng. Terus nanti ini diputar, tek 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 tek. Kalau pengen lembut dia putar ke sebelah kiri berlawanan dengan jarum jam, keras mentok ke arah kanan. Untuk Royal Enfield sendiri di sidecar saya itu saya perlu yang keras. Kenapa? Karena bobotnya berat. Jadi saya setelnya ke yang paling keras. Sedangkan ribbonnya saya tidak pakai yang paling keras, tapi 3 klik sebelum 4 klik sebelum maksimal. Nah kelebihan lainnya ini adalah preload adjuster. Kenapa saya beli Ride It? Karena drat untuk preloadnya itu sangat tinggi. Artinya nanti si per itu kita bisa atur kekerasannya yang diinginkan. Ini caranya ya tinggal tadi pakai kunci. Ini kuncinya ini. Di sini ada baut L pengunci. Jadi nanti kalau kalian mau menyetel, ini harus dikendorin terus baru diputar pakai tuas ini, putar. Semakin dia turun ke bawah, ya, ini setelannya semakin keras. Apa sih ini gunanya ini preload adjuster? Preload adjuster itu untuk mengatur daya amblas motor. Artinya ketika kalian pasang, taruhlah preloadnya di sini. Begitu coba ada beban, kita lihat penurunan si shock breaker itu dia langsung turun. Nah, dia nggak boleh terlalu ambles. Kalau terlalu ambles itu kurang baik. Jadi yang bagusnya ketika dikasih beban atau ridernya naik, dia turunnya itu maksimal 2 cm. Nah, jadi ketika didudukin berat oleh rider, kalau ambles nanti pasti daya shock breaker ini meredamnya itu kurang. Makanya disetelah kekerasannya, daya amblasnya itu yang diinginkan dengan memutar dari si preload adjuster ini. Nah, kalau misalnya disetel misalnya berapa putaran nih, ternyata dia masih amblesnya banyak, kita kencangan lagi ke bawah sampai ketika si rider atau boncengan itu naik, dia turunnya, nah, jadi tidak terlalu ambles. Ini yang banyak tidak diketahui oleh
guna. Jadi gunanya si preload ini mengatur tinggi atau dalam atau tidaknya ambles ketika rider atau boncengan dikendarain ketika naik. Jadi ketika naik ini tidak boleh ambles sampai terlalu dalam karena nanti fungsi shock breakernya tidak ada. Nah, buat saya ini worth it sekali, harga 700.000, dapat dua ya. Dua. Jadi ini saya pakai satu untuk di Royal Enfield. Ya, ternyata hasilnya buat saya cukup puas. Saya udah bikin video test ride Royal Enfield ini di jalan halus, jalan bagus, jalan rata, jalan berlubang, jalan off-road, terus ketika diangkat-angkat atau slalom. Nanti kalian lihat di video selanjutnya, oke? Jadi ini worth it banget, 700.000, tapi ini bisa mengakomodir keinginan saya. Ya, jadi kelebihan utama dari si knalpot double tabung dilengkapi dengan ribbon adjuster, kelebihannya dibanding yang ori atau yang stok itu adalah kemampuannya untuk kita bisa atur atau kita setel, baik itu preload, baik itu kekerasan kompresinya maupun daya ribbonnya. Sedangkan knalpot standar seperti ini dia tidak punya. Jadi ya udah, ini setelan pabrik segini, udah segini, tidak bisa kita sesuaikan kekerasannya atau tingkat ribbonnya sesuai dengan kepengenan kita. Jadi kalau ini udah rusak ya kita harus langsung ganti. Sedangkan ini bisa kita sesuaikan, kita custom sesuai dengan keinginan kita. Apa itu reload adjusternya diturunin, apa itu compressionnya ditambah keras, ataupun juga ribbonnya dilambatin. Oke, thank you udah nonton video ini. Kalau kalian minat tinggal langsung beli aja ya. Saya tidak di endorse, tapi saya cukup puas dengan si Ride It ini. Thank you for watching. Drop it.